Selamat pagi anak hebat 3A, 3B, 3C, dan 3D. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kita kembali melaksanakan PJJ di kelas 3 untuk membahas tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku. Materi pelajaran hari ini adalah PPKN, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Melakukan musyawarah bersama. Menuliskan pengalaman bermusyawarah. Anak-anak, hal yang harus kalian lakukan sebelum belajar adalah berdoa. Kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, jangan lupa kalian mengisi prasasti kehadiran yang sudah Ibu kirim melalui WhatsApp grup ya. Kemudian, siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa untuk menyimak video pembelajaran sampai tuntas ya. Selama PJJ ini, jangan lupa kalian meminta pendampingan oleh orang tua, baik ayah dan ibu ataupun orang tua yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pada pembelajaran 1. Anak-anak, coba kalian baca cerita tentang desa tempat tinggal Siti. Desa yang dulunya mempunyai hutan rindang di mana banyak pohon-pohon tumbuh. Hutan yang berfungsi untuk menyerap air hujan. Namun, ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang dan terjadilah banjir. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang menebang tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Anak-anak, yuk kita bantu Siti untuk menyelesaikan masalah di desanya. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Musyawarah bertujuan membahas suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, musyawarah dilakukan untuk mencapai kata mufakat. Apa yang terjadi jika penebangan tidak dihentikan? Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Pembelajaran 2. Ayo membaca. Anak-anak, kita disajikan pada bacaan tentang plastik, solusi, dan masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Pasti kalian sering menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari plastik, bukan? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita wajib menerapkan sistem 3R. Kalian perhatikan gambar berikut. Ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu adalah mengurangi penggunaan plastik. Sebisa mungkin kalian kurangi penggunaan plastik. Misalkan kalian berbelanja ke minimarket, kalian dapat membawa tas dari rumah tanpa menggunakan plastik tambahan sebagai pembungkus makanan. Kemudian reuse, memanfaatkan kembali sampah plastik. Selanjutnya recycle, daur ulang sampah plastik. Anak-anak, gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Kalian harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik ya. Ayo diskusi. Mari kita diskusikan dengan teman-temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce, reuse, dan recycle benda-benda dari plastik. Pembelajaran 3. Ayo diskusi. Kalian telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Nah, terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu?
Apakah jumlahnya sudah mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya? Sekarang, musyawarahkan dengan temanmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Pembelajaran 4. Ayo berdiskusi. Apa keuntungan melakukan musyawarah? Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Nah, anak-anak, keuntungan dari musyawarah adalah membiasakan seseorang untuk berpendapat dan berbicara di depan umum. Kemudian, masalah akan cepat terselesaikan. Selanjutnya, menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. Keputusan yang akan diambil akan bersifat adil. Pertanyaan kedua, cara menghormati teman. Luangkan waktu untuk mendengar. Saat teman berbicara, kita tidak boleh menyanggah atau menyela pembicaraannya ya. Kita wajib mendengarkan sampai tuntas. Hormati adanya perbedaan pendapat. Pendapat kita tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Sebaliknya, pendapat orang lain tidak dapat dipaksakan kepada kita. Berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Hindari diskriminasi. Pertanyaan ketiga, yang terjadi jika kita menghormati pendapat teman. Yang pertama, teman tersebut juga akan menghormati pendapat kita. Hubungan menjadi harmonis, rukun, dan penuh kebersamaan. Selanjutnya, jauh dari permusuhan, perpecahan, dan konflik. Yang terakhir, kita terhindar dari perbuatan melanggar hak orang lain. Nah, anak-anak, sampailah kita pada refleksi tentang pembelajaran materi hari ini. Hari ini, anak-anak dapat melakukan musyawarah. Kemudian, kalian juga dapat menulis pengalaman bermusyawarah di kelas. Untuk kesimpulan, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Dengan musyawarah, menjalin silaturahmi. Dengan musyawarah, kita mengamalkan Pancasila sila keempat. Alhamdulillah, anak-anak hebat, kita telah sampai pada akhir pembahasan materi. Kerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Selamat belajar. Terima kasih anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat. Tetap jaga protokol kesehatan ya.